Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna antal maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ialah lanjutan dari gambaran orang yang beriman bersama Rasul dan mengandung pula sambutan Allah atas permohonan ampun mereka jika terdapat kekurangan pada amal mereka. Allah berfirman, tidaklah Allah memberati suatu diri, melainkan sekedar terpikul olehnya. Memang tidaklah ada suatu perintah didatangkan oleh Allah yang tidak akan terpikul oleh tiap-tiap diri. Tidak ada perintah yang berat, apatah lagi kalau iman telah ada. Seumpama perintah sholat, tidak sanggup berdiri, bolehlah duduk. Tidak sanggup duduk, bolehlah berbaring. Tidak ada air, bolehlah tayamum. Puasa di dalam musafir atau sakit boleh diganti di hari yang lain. Zakat hanya diwajibkan kepada yang telah sampai nisab dan haul atau tahunnya. Yang tidak mempunyai kemampuan tidaklah wajib berzakat. Naik haji diperintahkan kalau belanja telah cukup dan perjalanan aman serta diwajibkan hanya sekali dalam seumur hidup. Kalau dapat ditambah, bernamalah tatawu. Akan tetapi betapapun ringannya yang diperintahkan, kalau hati tidak beriman, semuanya akan berat juga. Salat itu amat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Selanjutnya firman Allah, dia akan mendapat pahala dari apa yang dia usahakan dan akan mendapat siksa atas apa yang dia usahakan pula. Mari kita renungkan sepatah kata ini, yaitu bahwa suatu diri akan mendapatkan pahala dari sebab apa yang diusahakannya dan akan mendapatkan siksa dari sebab apa yang diusahakannya. Untuk usaha yang baik disebut makasabat, sedangkan untuk usaha yang membawa dosa disebut maktasabat. Kedua kalimat itu kita artikan ke dalam bahasa kita dengan arti yang sama saja, yaitu usaha baik dan usaha buruk. Padahal dalam pemakaian bahasa Arab, kedua kalimat itu membawa arti sendiri-sendiri. Kasabat berarti usaha yang dikerjakan dengan mudah dan lancar. Sedangkan iktasabat berarti suatu usaha yang dikerjakan dengan menempuh kesulitan. Kemudian mari kita sambungkan lagi dengan isi ayat 284 di atas tadi, bahwa jika kamu tampakkan apa yang di hati kamu ataupun kamu sembunyikan, tetapi Allah memperhitungkannya juga. Apa kesan yang kita dapat di sini? Pertama, bahwa suatu diri tidaklah dipikulkan oleh Allah beban yang tidak dapat dia mengangkatnya. Maka segala perintah yang diperintahkan Allah mengerjakan hanyalah yang kuat diri itu memikulnya. Dan segala perintah mestilah untuk maslahat diri itu. Sedangkan segala larangan ialah karena dia membahayakan bagi diri. Dan dengan dipelopori oleh iman, diri dianjurkan berusaha. Dalam jiwa sendiri ada perasaan-perasaan baik dan perasaan-perasaan buruk. Yang baik ringan bagi diri memikul dan mengusahakannya, kasabat.
serta beroleh pahala kalau telah dikerjakan. Adapun yang buruk, jiwa murni berat dan sulit mengerjakannya. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya terpaksa terlebih dahulu membutakan akal budi, maka selalulah terjadi pertentangan di antara hawa nafsunya itu dan hati sanubarinya. Sebab itu segala usaha jahat adalah iktasabat, membuat payah, tekanan batin, penyesalan, dan murung. Dari sini mendapatlah kita suatu kesan yang mendalam bahwa hilkoh, yaitu kejadian asli manusia, adalah baik dan bercita baik. Jahat tidaklah diingini oleh manusia dan perintah yang dipikulkan Allah pun sesuai dengan keaslian jiwa manusia itu. Kalau manusia telanjur berbuat jahat, siksa pertama yang diterimanya ialah siksaan tekanan batinnya sendiri. Kalau dia berbuat baik, berusaha baik, pahala yang mula diterimanya ialah kepuasan batin, sebab dia sebagai manusia telah berlaku sebagaimana wajibnya manusia. Akan tetapi apabila derajat iman manusia bertambah naik, bertambahlah dia cermat, bertambah dia ingat bahwa dirinya ini adalah tempat berjuang di antara cita yang baik, cita ketaatan kepada Allah dan hawa nafsu, dan hal ini tetap dirasakan oleh semua orang. Sebab itu orang yang beriman menyambung doanya kepada Allah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tuntut kami di atas kealpaan kami dan kekeliruan kami. Dengan doa yang begini, orang yang beriman mengaku dari hati sanubarinya bahwa kealpaan akan terdapat juga pada dirinya. Demikian juga kekeliruan, salah pilih, salah masuk, salah jalan, tertinggalkan barang yang mesti dikerjakan, terkerjakan barang yang mesti ditinggalkan, atau terlupa di tempat yang mestinya patut diingat. Orang yang beriman berdoa begini bukanlah karena dia ingin alpa dan ingin keliru. Sebab kalau orang telah beriman, dia sendiri pun merasa bahwa ada suatu kelupaan yang juga mesti disalahkan. Misalnya, seorang pejabat tinggi akan hadir di dalam suatu pertemuan penting. Tiba-tiba setelah sampai di tempat pertemuan, ternyata dia lupa kepada map tempat surat-surat pentingnya yang akan dibawa dalam pertemuan itu. Dia memang lupa, tetapi pandangan umum tetap menyalahkan kelupaan itu. Tandanya dia kurang hati-hati. Itu sebabnya orang yang beriman memohonkan kepada Allah agar dia jangan kiranya dituntut karena kealpaan. Misalnya sholat zuhur 4 rakaat tiba-tiba telah dikerjakan sampai 5 rakaat atau kurang. Dengan perantaraan Rasulullah telah disampaikan, rufinga an ummati khota'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi. Dimaafkan daripada umatku kekeliruan dan kealpaan serta yang mereka terpaksa atasnya. Syukur ada maaf yang demikian. Akan tetapi orang yang beriman mengetahui sendiri dalam hubungan dengan Allah. Mengapa sampai dia lupa bilangan rakaat sholat? Setengah orang lupa bilangan rakaat sholat karena terlalu khusyuk sehingga seluruh pikirannya hanya kepada Allah, sehingga lupa bilangan rakaat. Akan tetapi orang yang beriman menanyai dirinya sendiri, bukankah dia lupa bilangan rakaat itu karena pikirannya bercabang kepada yang lain di waktu itu? Allah dan dia yang tahu. Inilah yang dimohonkannya kepada Allah agar dimaafkan. Kekeliruan pun demikian pula. Kerap kali kejadian seorang yang tenang, peramah, baik hati, tiba-tiba dalam satu pertemuan besar
karena pengaruh semangat